warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada adik-adik semua telah datang di acara mini mengajar dengan tema 8.000 titik pengajaran dan rangka sosial project OKKUPI 2021. Sebelumnya kalian udah mengenal aku ya. Nah, nanti kalian bisa panggil aku Teh Siva atau Tetehnya Piki. Nah, sesuai dengan kata waktu yang kemarin, sekarang saya akan mengajar materi mengenai daur hidup hewan. Langsung aja ke materinya supaya untuk mempersingkat waktu. Nah, yang pertama kita akan mempelajari dulu apa sih pengertian dari daur hidup hewan. Ada yang udah tahu belum? Belum. Nah, daur hidup hewan ini adalah pengertiannya yaitu proses perkembangan hewan dimulai dari sejak lahir hingga hewan itu meninggal. Nah, dari lahir kan nanti hewan bakal tumbuh, berkembang biak. Nah, namanya daur hidup hewan. Sampai sini paham belum? Paham. Nah, selanjutnya daur hidup hewan ini menurut dilihat dari perubahan bentuk setiap hewannya itu terbagi menjadi dua. Yang ke satu adalah daur hidup hewan mengalami metamorfosis. Yang kedua, hewan tidak mengalami metamorfosis. Nah, sebelumnya apa sih metamorfosis itu? Ada yang udah tahu belum? Belum. Nah, metamorfosis itu adalah perubahan yang dialami hewan dari lahir hingga tumbuh dewasa. Nah, selanjutnya kita langsung masuk aja ya contohnya hewan yang mengalami metamorfosis dan juga yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, kita masuk aja ke hewan yang mengalami metamorfosis. Ada yang udah tahu belum kira-kira apa nih hewan yang dari kecil mengalami perubahan bentuk hingga ke hewan menuju dewasa? Apa? Ayo. Kucing, kodok. Kucing, kodok. Oke. Jadi kita simpan dulu jawabannya. Kita lihat dulu pembahasannya. Tadi ada yang jawab apa? Kodok. Nah, ternyata betul, kodok merupakan hewan yang mengalami metamorfosis. Nah, ini adalah bagian dari daur hidup hewan kodok ya. Dimulai dari telur, berudu dua kaki, berudu kaki, katak muda, katak dewasa. Nah, lihat kan dari si berudu ke katak beda ya bentuknya. Nah, yang ini dinamakan hewan yang mengalami metamorfosis. Gitu. Sama halnya kayak kupu-kupu. Kupu-kupu juga sama. Ini dari ulat kan? Ini kupu-kupu. Beda ya bentuknya? Nah, yang hewan metamorfosis ini mengalami proses-proses dulu sebelum menjadi hewan berbentuk menyerupai induknya atau hewan dewasa. Gitu. Di sini paham ya? Paham. Nah, ternyata hewan yang mengalami metamorfosis itu terbagi menjadi dua. Ada yang sempurna dan juga tidak sempurna. Nah, kalau yang sempurna itu seperti ini, mengalami bentuk awal lahirnya itu sama hewan dewasanya itu beda banget gitu. Beda banget kan? Coba beda sama ini, sama kecoa. Ini saat menetas dari telurnya hampir sama kan ya sama kecoa dewasa. Cuman kalau dilihat lagi ternyata ada yang membedakan. Nimfanya itu sama bedanya nimfa sama kecoa dewasa itu nggak punya sayap. Ini dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Nah, sama halnya kayak belalang dewasa juga, dia termasuk hewan yang melakukan metamorfosis tidak sempurna. Nah, selanjutnya kita bahas hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Tadi yang jawab siapa? Kucing. Nah, lihat sekarang gambarnya. Kalau yang tadi kan metamorfosis melakukan perubahan bentuk, perubahan wajah dari lahir hingga ke dewasa ya. Jadi berbeda dari lahirnya. Nah, kalau hewan yang tidak mengalami metamorfosis itu saat lahir atau saat menetas dari telur itu bentuknya itu sama kayak induknya, hampir sama. Nah, sama kayak kucing, kan kucing udah punya 2 mata, 2 telinga, 2 hidung. Sama kan sama ininya, cuman
seiring waktu tinggal bertambah besar-besarnya doang. Nah, jadi kucing tidak mengalami ya apa? Tuh sama halnya kayak ayam juga. Kan ayam sama ya, punya sayap, punya bulu-bulunya juga, seiring dengan waktu bertumbuh kakinya juga sama. Nah, ayam juga kucing. Kira-kira apalagi yang tidak mengalami metamorfosis? Domba. Bisa, domba. Sapi bisa juga. Yang rata-rata itu hewan tuh kebanyakan tidak mengalami metamorfosis. Kebanyakannya. Gitu guys. Nah, sekian materinya, dirangkum dulu deh, aku tanya dulu ya. Kalau katak termasuk hewan yang bermetamorfosis apa? Sempurna. Kalau kecoa? Tidak sempurna. Kalau kupu-kupu? Sempurna. Kalau belalang? Tidak sempurna. Kalau ini apa? Nyamuk. Edis. Dia mengalami metamorfosis tidak? Iya. Kenapa? Kenapa dia mengalami metamorfosis? Karena dia bertelur. Bisa jadi sih, tapi alasannya karena nih dari bentuk awalnya udah beda ya. Ini kan jentik, ini nyamuk tuh. Berarti dia mengalami metamorfosis. Nah, namanya kalau nyamuk metamorfosis sempurna juga. Sampai di sini pengajaran hari ini. Sebelum ditutup, ada yang tanyakan terlebih dahulu? Enggak. Nah, kalau begitu, terima kasih banyak telah datang di siang hari ini. Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat. Jangan lupa tetap pakai masker dan social distancing serta memakai hand sanitizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebarkan ilmu pengetahuan, optimalkan pengajaran, demi meningkatkan kualitas pendidikan. Saya mendukung 8.000 titik pengajaran serentak.